Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, pada hari ini tentunya hari bahagia. Ya, hari itu penuh semangat untuk kita terus melaksanakan aktivitas kita. Dan saat ini bergabung bersama kami ya di ruang podcast KPU Kabupaten Konawe. Dan saya hostnya atas nama Yusrin ya akan terus memberikan update informasi kepada kita semua. Ya, dan tentunya pada siang hari ini, ya pada hari ini saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, ya Bapak Irnas Sabri SPD. Ya, kami ucapkan selamat pagi Pak, selamat bergabung di tempat ini. Alhamdulillah, selamat pagi. Ya, Terima gimana? kasih atas undangannya. Ya, gimana kabarnya Pak untuk hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini sehat walafiat. Ya, setelah lama ya tidak bertemu setelah dari pasca tahapan pemilu dan pemilihan serentak ya, baru hari ini lagi bisa bertemu ya Pak. Alhamdulillah memang cukup lama sejak tahapan pilkada, pemilu maupun pilkada ini sempat lagi bertandang pada saat ini di kantor KPU Kabupaten Konawe. Masya Allah, sampai hari ini masih strong terus ya Pak. Siap, selalu strong. Oke, ya beliau ini merupakan salah satu anggota PPK ya, Panitia Pemilihan Kecamatan Unaha yang membidangi divisi apa pada saat itu Pak? Saya salah satu anggota PPK Kecamatan Unaha Hmm. yang membidangi divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Ih, berarti pemilu dan pilkada ini ya? Iya, benar sekali, pemilu dan pilkada. Ih, luar biasa. Kalau mau dibilang pengalaman ini kayaknya sudah tamat ini. Sudah suhu ini kalau untuk pengalaman ya. Kalau dibilang suhu sih tidak juga, tetapi di sini memang banyak proses belajar. Iya, betul sekali. Dimana seiring perkembangan pemilu, otomatis kita harus selalu memperbanyak ilmu tentang kepemiluan. Iya, betul sekali. Ya, ini sedikit berbincang-bincang ya. Ada beberapa yang menarik ya, terutama kepada Bapak Irnas ya. Pak Irnas, saya panggil Pak Ya, Irnas siap, saja ya. siap. Ya, untuk beberapa pertanyaan yang saya bisa lontarkan kepada Pak Irnas. Ini yang pertama ini, latar belakang dan awal menjadi PPK itu gimana, Pak? Gini, saya cerita sedikit. Ya. Latar belakang dan awal saya menjadi PPK itu, ya sudah pasti melihat pengumuman yang di-share oleh KPU Kabupaten Konawe terkait perekrutan badan ad hoc penyelenggara pemilu maupun pilkada. Nah, di situ saya turut serta melakukan pendaftaran dan mengikuti proses pendaftaran sampai dinyatakan lulus administrasi. Setelah itu kami mengikuti tes CAT, Computer Assessment Test, dan alhamdulillah pada saat itu mendapatkan nilai yang cukup baik, atau bolehlah dikatakan peringkat 1 untuk tes CAT. Luar biasa pada saat itu ya. Yang dilanjutkan tes wawancara di kantor KPU ini, dan pada akhirnya ditetapkan sebagai anggota PPK Kecamatan Unaha bersama 4 orang rekan saya yang lainnya. Iya, betul sekali. Ya, ini menarik. Apa sih motivasinya, Pak? Sehingga bisa bergabung di anggota PPK ini? Baik, motivasi saya begini ceritanya. Sebagai seorang pemuda atau anak muda merasa rugi, sebagaimana yang disebutkan pesta, kita menjadi merasa rugi bila tidak terlibat. Iya. Nah, ketertarikan saya menjadi penyelenggara ini sebenarnya ada 2 pilihan untuk turut serta berpartisipasi di dalam pesta pemilu ataupun pilkada. Yang pertama adalah sebagai peserta pemilu atau terlibat dengan peserta pemilu, atau sebagai penyelenggara teknis pemilu. Luar biasa ya. Ini memang kalau saya dengar dengan penjelasan awal ini memang meyakinkan sekali karena sudah melewati 2 fase tahapan pemilu dan juga pemilu kada. Ini bisa diceritakan nih pengalaman selama menjadi PPK ini, tahapan mana sih yang paling berat atau yang paling menantang selama bertugas? Tahapan yang paling menantang adalah yang pertama itu pada saat pendataan pemilih. Pendataan pemilih ini dengan jumlah wajib pilih untuk pilkada KPU Kabupaten Konawe atau Kabupaten Konawe di tahun 2024 itu sekecamatan Unaha khususnya ya, sebanyak 17.810 orang pemilih. Nah, ini harus dipastikan betul keakuratan validitas datanya.
Ini menjadi tantangan terbesar bagi kami di Kecamatan Unaha. Selain itu, selain pendataan pemilih, juga pada saat hari H, di mana Kecamatan Unaha merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah TPS yang cukup besar. Nah, ini memerlukan tenaga, pikiran, bahkan material. Kami pun PPK Unaha ini dibilang kewalahan tidak juga, kami cukup menikmati prosesnya. Cuma untuk melayani sebanyak 17.810 orang pemilih ini, ya diperlukan super power dan super tim. Luar biasa ya. Berarti ini memang bisa diceritakan juga ini, Pak ya. Pengalaman yang paling berkesan ini selama menjadi PPK, khususnya di pemilu dan juga pemilu kada. Ada satu pengalaman yang paling berkesan. Ini saya rangkum saja ya, pemilu dan pemilu kada, karena pengalamannya sama. Yang pertama adalah tidur di TPS. Mengapa saya katakan tidur di TPS? Pada saat pemilu, penggunaan aplikasi Sirekap Mobile ini cukup menguras energi. Otomatis kami keliling TPS sampai subuh. Bahkan itu yang saya katakan tadi, kami tidur di TPS. Dan terulang juga pada saat pilkada. Di sisi lain, pada saat logistik tiba kembali di PPK Unaha ini, kami juga melakukan penjagaan dan tidak pulang. Alhamdulillah kami ditemani oleh teman-teman dari kepolisian, TNI, dan maupun Satpol PP. Bahkan masyarakat juga turut terlibat membersamai kami di sekretariat PPK Unaha. Luar biasa. Memang ini pengalaman sekaligus juga tanggung jawab ya sebagai anggota PPK pada saat itu. Dan ini kita merupakan pejuang demokrasi yang akan mempertahankan proses-proses demokrasi ini berjalan sesuai relnya, sesuai PKPU aturan yang ditetapkan. Ya, ini ada sedikit menarik. Bagaimana sih dinamika internalnya PPK dengan PPS maupun juga KPPS pada saat itu, ada yang dengan pasukan yang lebih ke bawah lagi Sirekap, gimana? Mengenai dinamika, saya pikir semua organisasi sama saja. Dinamika pasti ada. Akan tetapi disinilah kami dituntut selaku PPK sebagai jembatan dari KPU dan pasukan yang tadi dikatakan pasukan akar rumput lah. Pasukan langsung di lapangan, dalam hal ini PPS maupun KPPS. Di sini kami dituntut untuk menyelesaikan dinamika tersebut baik secara undang-undang maupun secara kekeluargaan. Begitu ya. Pada intinya menjadi keluarga besar penyelenggara itu harus betul-betul membersamai, menjiwai ya. Benar. Ya, sehingga tugas-tugas yang nanti diberikan oleh pimpinan ataupun juga oleh tahapan-tahapan ini melalui KPU ini betul-betul dilaksanakan sesuai relnya ya. Ya, benar sekali. Betul sekali. Karena memang kita ingat PPK, PPS, KPPS ini juga sangat-sangat berperan penting di tahapan juga pada saat hari H itu. Ya. Ini sedikit menarik lagi mengenai Pak tadi sudah menjelaskan hubungan internal maupun juga eksternal dari pihak-pihak yang mendukung. Ini ada tidak kendala ataupun juga solusi ya yang sering muncul pada saat melaksanakan tugas baik secara teknis maupun non teknis. Ini bagaimana cara tim Anda ini, tim Pak ini keluar dari jalur atau dari tekan-tekanan yang ada di lapangan? Oke, kendala teknis dulu. Iya. Sini saya perlu sedikit. Kendala teknis yang kami hadapi terutama ini pada saat hari H. Iya. Ini terkait penggunaan aplikasi Sirekap. Di mana aplikasi ini memang dibutuhkan jaringan internet yang cukup stabil. Nah, kendala teknisnya ini hanya persoalan jaringan. Terkait penggunaan aplikasinya ini, alhamdulillah untuk Kecamatan Unaha ini SDM-nya sudah cukup memadai. Bahkan fasilitas yang dimiliki pribadi pun oleh teman-teman PPS, KPPS ini sudah cukup memadai. Yang terkendala hanyalah persoalan jaringan internetnya saja. Sekali dia. Sedangkan yang non teknisnya ya lebih kepada cuaca. Ini tetapi itu bukan menjadi suatu penghalang. Apapun itu karena sudah menjadi tanggung jawab, ya terobos saja demi suksesnya pemilu dan pemilu kada. Iya betul sekali ini. Ini memang butuhkan kerja keras dan kerjasama yang memang betul-betul harus dipercayakan oleh anggota tim ya. Ya. Ini selanjutnya ini tadi sudah
Pak ceritakan mengenai tantangan. Ini tantangan teknis dan juga non teknis. Ya, mungkin di lapangan lagi ini pasti ada persepsi publik. Ya, persepsi publik maupun juga masyarakat ini. Ini seberapa besar sih pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap kinerja PPK pada saat itu? Ah, persepsi publik ini saya ingin mengulang lagi seperti tadi, organisasi apapun pasti ada persepsi publik, terlebih di PPK ini. Mengapa? Karena di sini adalah ajang pertaruhan, perebutan kekuasaan yang dilegalkan. Nah, semua masyarakat, baik itu peserta pemilu maupun pemilu kada, bahkan pemilih mempunyai kepentingan di dalamnya. Sehingga persepsi-persepsi baik itu negatif, positif, pasti muncul ke kami. Tetapi solusinya adalah kami selalu memberikan penjelasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu maupun pemilu kada itu sendiri. Sehingga alhamdulillah tugas-tugas kami berjalan dengan lancar. Betul sekali ya. Ini yang menarik, semakin menarik sebenarnya pembahasan ini. Ini ada tidak momen ketika Bapak ini bersama dengan rekan-rekan tim ini pada saat melaksanakan tugas ini ada tidak mungkin respon dari masyarakat kurang menghargai atau juga tidak diapresiasi? Ada tidak Pak, momen-momen seperti itu pada saat melaksanakan tugas? Dari proses pemilu maupun pemilu kada, momen-momen seperti itu pasti terjadi. Salah satunya adalah kadang kami diusir. Padahal kami datang ke situ maksudnya ingin memastikan bahwa masyarakat ini terdaftar dan valid datanya sebagai pemilih. Akan tetapi mungkin kurangnya pemahaman atau ada masalah lain sehingga kami sering mendapat penolakan maupun pengusiran. Kira-kira seperti itu. Tapi tidak sampai ke arah yang fisik ya, tidak sampai bersama. Alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah ke arah fisik. Dari pengusiran itu kami pun tetap kekeh melakukan tugas kami, memberikan penjelasan sedetail-detailnya. Dan alhamdulillah setelah kami memberikan penjelasan, kami diterima kembali dengan baik. Oh, berarti dalam hal ini melakukan pendekatan persuasif ya. Benar, melakukan Ya, pendekatan persuasif. Iya, dalam melakukan pendekatan ini mungkin dilihat juga waktu-waktu yang tepat ya. Iya, Ketika mungkin benar. Masyarakat kita berada di rumah ya. Itu salah satu pola yang kami lakukan. Mungkin pada saat dia baru pulang kerja, pasukan kami atau tim kami turun sehingga dia mendapatkan penolakan. Nah, pola itu kami rubah. Coba kita datangi dia pada saat dia sedang beristirahat atau sedang bersantai atau suasana hatinya sedang bahagia. Nah, saat-saat itulah kami diterima dengan baik. Dan itu memang cukup manusiawi. Orang lagi capek, kita datang, ya sudah pasti mendapatkan penolakan. Tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat kami. Semangatnya, karena kita harus akui bahwa kinerja teman-teman PPK ini maupun juga PPS ini penuh banyak tekanan ya. Benar. Sehingga tekanan psikologis juga bisa berpengaruh loh, sehingga hubungan-hubungan mungkin internal saja itu bisa bergeser, tetapi dengan rasa kebersamaan sehingga bisa dituntaskan tahapan-tahapan ini. Tekanan-tekanan itu baik dari peserta pemilu maupun masyarakat itu pasti ada. Nah, dari kami saja bagaimana caranya menanggapi tekanan-tekanan dan mengatasi tekanan-tekanan tersebut. Betul sekali. Ya, ini untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai refleksi pribadi ya. Ada tidak pelajaran yang paling besar yang diambil dalam hal Bapak sebagai PPK? Satu pengalaman pribadi dalam hal saya menjadi PPK. Ada satu yang paling utama yaitu bekerja tim. Bekerja sebagai tim. Jangan pernah melakukan pekerjaan itu sendiri. Kerjakan pekerjaan itu dengan tim. Dalam tanda kutip ini persoalan pemilu maupun pilkada ini kerjakan secara tim. Karena ini permasalahannya sangat kompleks. Tidak bisa kita akan melakukan pekerjaan itu sendiri. Harus dengan tim kerja. Ibarat pekerjaan, seringan-ringan pekerjaan, tapi kalau kita hadapi persorangan, ya, dibandingkan dengan seberat-berat pekerjaan tapi kita dihadapkan dengan kerja kelompok di kebersamaan, ini pasti tuntas dengan baik. Iya, benar sekali. Ibarat sapu lidi. Kalau hanya satu batang itu tidak bisa kita gunakan. Tetapi walaupun kecil-kecil, kalau banyak batangnya, ratusan batang ya pasti bisa digunakan.
Betul sekali. Ya, ini setelah bercerita mengenai pengalaman pribadi, ya, Bapak ini kan sudah mengalami proses yang begitu panjang mengenai proses tahapan pemilu dan juga pilkada, terus banyak juga tantangan-tantangan yang masuk. Ini menurut Bapak ini, saya bertanya ini, apakah menurut Bapak cara pandangnya Bapak ini mengenai demokrasi kita? Cara pandang saya mengenai demokrasi ini dengan pengalaman-pengalaman saya ini, Hmm? alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah berubah. Hmm. Demokrasi yang saat ini sudah cukup bagus, di mana pemilihan secara langsung ini memberikan keterlibatan langsung kepada masyarakat dalam hal politik maupun untuk mengambil keputusannya. Jadi harapan saya juga demokrasi yang ada sekarang ini dipertahankan. Iya, luar biasanya karena memang pesta demokrasi kemarin itu melibatkan semua elemen Ya, masyarakat benar ya, sekali. ya tanpa terkecuali sehingga merasa diri dilibatkan, merasa diri betul-betul menjadi warga negara Warga negara. Indonesia. Jadi cinta dengan Ya, NKRI ya. benar. Iya, betul sekali. Ya, kita ini bangga sebenarnya ya. Betul. Negara Indonesia begitu luas, dan dengan tahapan seperti ini kita dilibatkan menjadi pahlawan demokrasi Iya, ya, kalau tidak tepat salah. sekali. Ya, ini untuk terakhir ya, pertanyaan terakhir ini, apa pesan Bapak mengenai kepemiluan ini yang sudah kita laksanakan? Satu pesan saya untuk generasi muda, khususnya adik-adik saya, Iya. mari di penyelenggaraan pemilu-pemilu yang akan datang berperan aktif, terlibat aktif, baik sebagai peserta pemilu ataupun sebagai penyelenggara pemilu itu sendiri. Itu Oh. pesan-pesan dari saya. Ayo, kawan-kawan yang masih muda, Iya. mari sama-sama kita menjadi penyelenggara pemilu ataupun teman-teman mau menjadi peserta pemilu itu sendiri. Iya, betul sekali. Artinya memberikan penguatan kepada Ya, benar generasi sekali. muda. Karena kalau kita terus yang berkegiatan, mungkin generasi selanjutnya kita ini tidak akan bisa lagi muncul ya untuk berkembang menjadi salah satu penyelenggara pemilu. Harapan saya memang harus ada regenerasi. Oh, regenerasi ya, betul. Jangan datang pemilu pilkada masih yang tua-tua. Coba dong yang muda-muda. Iya, yang strong. Yang strong, yang lebih Iya. strong. Ya, seperti saya ini di usia 40-an Luar sudah biasa. sangat ya Iya, dari segi tapi- tenaga. Tapi memang kalau dibilang usia 40-an, tapi seperti masih usia 20-an ya. Alhamdulillah. Masih tetap terus semangat, tersenyum. Semangat, Ya. apalagi berurusan masalah pemilu maupun Iya. pilkada demokrasi ya. Iya, luar Ini biasa. semangatnya di atas 1000%. Jangan sampai teman-teman pemilih ya yang masih muda-muda ini jangan sampai dikalah dengan Pak Irnas ini yang usia sudah melonjak ke atas tapi semangatnya masih terong. Jangan sampai ya. Mudah-mudahan penyampaian Bapak ini nanti ke depannya bisa ditonton generasi-generasi pemuda kita yang akan terlibat nanti di pemilu selanjutnya maupun juga pemilihan serentak. Kita berharap mudah-mudahan keterlibatan teman-teman pemilih ya khususnya juga ya ini menjadi penyemangat untuk Benar kita sekali. menjadi generasi penerus ya. Tentunya kami ucapkan terima kasih ya. Terima kepada kasih. Bapak Irnas sudah bergabung di ruang podcast KPU Kabupaten Konawe. Mudah-mudahan kondisi sehat terus ya. Amin, amin. Dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau masih mau gabung nanti di pemilih selanjutnya, kalau masih bisa memungkinkan bisa lagi. Ini salah satu harapan saya. Iya. Semoga pemilu ke depan saya masih diberikan kepercayaan menjadi penyelenggara pemilu di PPK Kecamatan Naha. Ya, betul sekali. Ya, teman-teman pemilih, ya ini kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Irnas merupakan salah satu anggota panitia pemilihan kecamatan di salah satu kecamatan di Kabupaten Konawe yakni Kecamatan Unaha. Ya, dari jumlah kecamatan di Kabupaten Konawe berjumlah 28. Ya, salah satu anggota PPK ini kami undang untuk menjadi narasumber sekaligus memberikan penguatan kepada kita semua khususnya untuk teman-teman pemilih yang nantinya akan terlibat langsung di pemilihan selanjutnya. Betul sekali. Ya, tentunya kami ucapkan terima kasih ya atas kehadiran Terima sekali kasih. lagi. Ya, dan tentunya kami ucapkan sekali lagi permohonan maaf ya kepada kita semua apabila penyampaian dari teman kita, Bapak kita ini Pak Irnas ada kurang sedikit yang memang agak sedikit Iya. ya karena memang semangatnya kemarin itu seperti sehari sebenarnya ini. Iya benar, rasanya ini sudah lama, tetapi
kalau dirasa-rasa sih baru kemarin. Yang memang kalau pertemuan ini pasti ada perpisahan. Benar. Tetapi sepertinya ini baru sehari sebenarnya karena dari pemilu dan pemilu kada ini 2 tahun loh kita bersama untuk Benar sekali. iya mengerjakan sesuatu yang menjadi memang tanggung jawab kita ya. Ya, tentunya juga kami selaku host di ruang KPU Kabupaten Konawe, ya, di ruang podcast KPU Kabupaten Konawe. Ya, sekian dari kami. Mohon pamit undur diri dari depan Bapak Ibu sekalian. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.